mulailah ada kayak semacam followers gue bilang kenapa nggak dibuat buku aja pak, segala macam kayak gitu. Murid gue sih banyak waktu itu bilang kayak gitu. Kenapa nggak dibuat buku aja. Nah cuma permasalahannya di situ gue nggak tahu mau mulai membuatnya itu dari mana, awal nulisnya itu dari mana. Tapi halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Samhan dari channel Jualan Laptop Indonesia. Hari ini gue akan berdiskusi sama temen gue, keren banget, penulis buku. Bukunya judulnya ini ya, Untuk Kamu Yang Kukira Rumah. Yoi, keren banget. Oke, boleh perkenalkan diri, namanya Tio Yuda. Kenalin diri lu bro, terus kerjaan apa? Sama sibukan kali ya? Iya, sibukan. Halo, nama gue Tio Yuda. Sibukan gue sih sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Ini bukunya. Paling cuma sekarang itu ya nulis-nulis iseng, kayak nulis-nulis buku buat konten, sama ya paling lebih ke apa ya? Nggak sibuk sebenarnya, nggak ada kesibukan apa-apa. Iya. Cuma gitu-gitu doang. Kalau menurut gue gini bro, soalnya kenapa gue undang lu di sini ya? Karena kan lu punya buku nih, gitu. Dan nulis buku itu menurut gue pribadi nggak gampang, karena itu sebuah karya ya, karya seni. Nah, gue juga kita mulai nih perbincangannya. Pertanyaan pertama gue, kenapa lu milih jadi penulis? Dan juga lu kan pengusaha ya kan? Yang gue tahu gak juga sih. Lu punya kedai ya. Gak. Dia emang suka merendah. Temen-temen dia suka merendah. Punya kedai, punya usaha kaos ya kan? Nah, kenapa lu milih usaha itu gitu? Atau boleh lu gambarin sedikit misalnya usahanya apa? Ini mau gue jelasin dari mana dulu? Dari awal nulis atau usaha dulu atau gimana? Boleh dua-duanya. Dari awal nulis boleh atau usaha dulu? Oh, boleh. Mungkin usaha dulu ya, usaha. Gue mulai usaha itu 2010, paling dia tahu nih. Umur gue tahu 2010. Makanya gue suka kesel karena ada yang bilang usaha itu harus pakai modal. Sebenarnya kan waktu kita mulai merintis kan awal-awal itu usaha kita itu benar-benar tanpa modal kan? Iya benar. Dalam artian tanpa modal itu ya kita benar-benar hanya menjual jasa aja. Waktu itu usaha gue pertama itu awalnya percetakan. Percetakan itu awalnya emang sama sekali nggak pakai modal, gue cuma bisa modal editing dan modal jualan doang. Jadi akhirnya gue yaudah mulai usaha percetakan 2010 buat poster, jualan stiker, jualan spanduk, sama apalagi waktu itu undangan ya, bikin undangan. Nah dari situ udahlah lumayan dapat duit, dapat penghasilan buat biaya kuliah juga, buat biaya pacaran juga, semuanya. Dan mulai 2000 berapa itu? Gue 2012 mulai usaha kaos konveksi sama temen gue. Dan itu awalnya reseller. Terus sampai sekarang ini masih jalan dan alhamdulillah udah bisa menghidupi gue lah, bisa buat jajan, bisa buat jalan-jalan segala macam, bisa buat awal modal gue buat kedai segala macam. Nah udah sih kalau usaha gue ya sekarang paling lagi sibuk-sibuknya konveksi sama kedai aja sih kayak gitu. Kalau dari sisi penulis? Kalau nulis itu, awal nulis itu gue dari SD. Malah dari SD sebenarnya. Ya lu juga dari SD kan nulis kan pasti. Kenapa lu milih jadi penulis ya? Walaupun kan sekarang banyak orang yang pada aduh males deh baca buku gitu. Terus terutama buku lu ini kan yang Untuk Kamu Yang Kukira Rumah, dia lebih ke arah novel romansa, cinta-cintaan. Nah, kenapa lu memilih itu gitu? Sementara juga kan anak-anak sekarang mulai males nih baca. Awalnya gue nulis itu 2011 sih, dari blog. Dulu kan zaman banget tuh blog, bikin blog segala macem. Nah awalnya itu dari blog, terus 2017 itu gue mulai kayak ngerasa aduh kayaknya enak nih nulis. Gue akhirnya pertama itu nulis buat konten IG doang, kayak semacam puisi-puisi kayak gitu. Ya kan. Iya, nah dari situ mulailah ada kayak semacam followers gue bilang kenapa nggak dibuat buku aja pak, segala macam kayak gitu. Murid gue sih banyak waktu itu bilang kayak gitu. Kenapa nggak dibuat buku aja. Nah cuma permasalahannya di situ gue nggak tahu mau mulai membuatnya itu dari mana, awal nulisnya itu dari mana. Tapi udah tuh gue mulai mencari referensi buku tentang novel-novel ya yang gue suka, kayak cinta-cintaan gitu. Gue cari, gue baca segala macam, dan dari situ gue udah mulai nulis segala macam. Tapi di situ ya mentok, anjing gue nulis cuma sampai sini doang, gimana caranya nih ya. Nah dari situ gue mulai nih, yaudah nih gue bakal cerita apa ya. Akhirnya gue coba ceritain tentang kisah-kisah cinta hidup gue jadiin ke buku kayak gitu berarti sih. Ini buku ini
Kisah-kisah cinta lu nih kebanyakan. Enggak sih, itu 2017. Oh, itu masih 2017. Ini enggak, ini cerita tentang enggak semua cinta gue sih, enggak semua kisah-kisah gue, cuma kayak sebagian kecil di tahun itu, ya itu gue coba tulis kembali kayak gitu. Tapi ini ditambah dengan yang lain-lain juga, Bro. Oh enggak, itu pure cerita tentang satu cewek lah pokoknya kayak gitu. Oh, iya. Ini lo harus baca ya, teman-teman. Untuk kamu yang kukira rumah, berdasarkan cerita pribadi. Tapi nanti juga lu ada karya berikutnya. Itu yang kedua sih ada nanti. Iya. Nah, terus itu udah balik ya. Sebenarnya pertanyaan gue kan materi apa yang lu sering tulis tentang romansa berarti. Selain itu ada lagi? Kebanyakan atau romansa atau gimana? Gue sih ngikutin pasar aja sih sekarang. Soalnya kan pasar sekarang itu kebanyakan anak muda suka yang galau-galau kayak gitu kan. Nah, gue ngikutin itu aja soalnya emang lebih menguasai lah, lebih kayak ini gue banget gitu, bidang gue banget, menguasai banget. Jadi kayak sesuai passion lu pasti enak banget gitu kalau jalannya kan. Gue kenapa nggak nulis tentang buku masak-masakan, soalnya buku apapun ya, cuma ya karena bukan bidang gue kayak gitu. Kayak contoh misalnya buku lu bisnis, karena kan lu bisnis kaos nih, tapi menurut lu mungkin yang benar-benar passion dan ada peminatnya yang nanya ke lu lebih ke arah sini berarti. Lebih ke arah situ, soal kalau gue usaha itu tentang usaha nih, gue lebih tertarik bikin kelas sih daripada bikin buku. Lebih tertarik bikin kelas? Kayak mini kelas gitu, gue pengen kayak ngumpulin orang atau ngumpulin temen-temen gue yang misalnya kayak seakan-akan nggak hopeless sih, kayak dia bingung nih, kayak gue banyak tuh temen-temen gue ngeluh kayak capek nih gue kerja mulu nih, nggak ada penghasilannya segala macem. Nah dari situ gue pengen ajak ngobrol segala macam, gimana kalau kita usaha aja nih, kayak mengikuti jalan gue, kayak usaha itu ternyata nggak perlu butuh modal yang gede loh. Asal lu punya tekad, punya niat. Apalagi sekarang gampang banget, kayak misalnya dari marketing place yang sekarang itu lu tinggal reseller aja sebenarnya gampang, asal yang penting niatnya dulu. Nah dari situ sih pengen gue bikin kayak kelas-kelas kecil gitu, kayak berapa orang ya udah kita ngumpul, kita bahas tentang bisnis, cara mulai usaha itu gimana, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya materi yang kayak romansa lebih ideal berarti menurut lu di buku? Lebih buku. Paling ya juga pernah sih gue sekali kayak bedah buku tentang novel segala macam, sama paling diskusi ya biasa-biasa aja sih sama teman-teman gue di daerah kebanyakan sih. Kayak berarti gitu. Dari teman-teman di daerah sering ngasih input lu juga ya buat materi ini? Nah, sering ngasih itu sih. Lebih ya itu sisi nilainya lu nulis itu ketika buku lu banyak yang tahu, dan ketika lu keluar kota akan banyak kayak semacam teman yang langsung ngunjungin lu sih. Kalau gue sih dapat nilai plusnya dari situ, kayak dapat teman baru, terus kita ngobrol ngobrol ya tentang kenapa sih lu bikin buku ini, kenapa covernya kayak gini, kenapa dari penerbit mana segala macam, enaknya kayak gitu sih. Berarti ini sebenarnya juga relate. Berarti salah satu inspirator lu juga dari teman-teman juga ya, teman-teman yang di komunitas itu. Enggak. Inspirasi lu sebenarnya dari mana? Kalau buku itu hidup gue gak ada inspirasi sebenarnya, gak ada kalau misalnya kayak orang-orang kan, apa inspirasi gue pengen kayak orang tua gue nih kayak gitu segala macam, kadang kan ada kayak gitu kan. Ya, gitu. Maksud gue gini bro, lebih ke arah idenya tuh. Misalnya lu dapat dari apa? Keinginan sendiri, udah bener keinginan pribadi. Tapi lu masih inget ya berarti kisah itu kan kisah-kisah lama juga sebenarnya. Berarti lu masih ingat semua tuh tentang dulu bagaimana gitu. Ya kalau sebenarnya sih gue tipikal orang yang selalu mengingat masa lalu. Iya. Mau itu tentang teman gue, tentang hubungan gue, pokoknya gue selalu akan ingat itu. Makanya ya gue berusaha kayak membalas kebaikan orang lain ya kayak gitu. Gue bakal ingat-ingat masa lalunya gimana segala macam kayak gitu. Berarti ya kebanyakan ya inspirasinya datang langsung, terus ya memang ini karena pengalaman lu dahulu kan sudah ada ya. Terus kalau inspirator banget sih lu nggak ada berarti ya? Kalau inspirator dalam nulis nih? Iya, dalam nulis. Dalam nulis itu, gue sebenarnya sih paling suka kalau novel ya, Andra Hirata yang pas Laskar Pelangi itu. Ya, itu lu tahu banget kan? Iya. Itu karena gua jarang sekolah teman-teman. Gua masuk sekolahnya jarang karena akhirnya guru gua kasih itu. Selain itu bro, tapi awalnya pertama kali itu ya? Awalnya itu. Laskar Pelangi. Terus Sang Pemimpi ya? Sang Pemimpi, Edensor sama Maria Matarako. Gue setelah itu nggak ngikutin sih. Tapi kalau Laskar Pelangi itu lebih relate-nya ke hidup gue sih. Gue baca buku itu segala macam langsung mengubah hidup, pandangan, kayak sebenarnya sih apa ya, nggak mengaruhi. Pokoknya lu baca cuma kayak tentang kisah anak kecil doang, tapi
kalau buat gue impactnya besar banget gitu. Kayak langsung ngerubah gue yang SMA dulu sempat kayak gayanya hedon segala macam, beli sepatu mulu gini-gini, pas baca itu sampai sekarang ke bawah gitu. Jadi gue tuh harus berusaha nih kayak gini-gini gitu. Ya pokoknya gimana caranya lu bisa survive hidup kayak gitu sih. Laskar Pelangi itu. Terus selama perjalanan lu nulis, ada nggak momen yang nggak enak ketika lu nulis, misalnya apa mentok materinya atau bagaimana, atau nggak disetujui editor atau apa? Kalau mentok materi itu pasti ada sih. Gue yakin semua penulis ada. Dan kalau misalnya nggak disetujuin sama penerbit itu banyak sih. Gue waktu itu hampir 5 kali. Lu ngajuin 5 kali berarti? Gue ngirim naskah ke penerbit segala macam. Ya sempat ada yang ngebales email, ada yang sama sekali nggak balas, ada yang benar-benar digantungin gitu kan. Sampai akhirnya gue dapet penerbit di Surabaya itu indie sih. Namanya nulisbuku.com. Nah di situ gue kirim naskah. Nah enaknya itu nggak berapa lama langsung di-approve sama dia. Tapi Nah, dengan proses editing juga enggak? proses editing juga. Cuma editingnya itu dia melalui dia juga dan melalui penulis juga. Kayak gitu. Berapa lama prosesnya? Dari mulai lu ngasih skrip sampai jadi satu buku ini nih? Kalau itu sih dia cepet, nggak nyampe 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan? Biasanya kalau Iya, kalau yang lain kan. penerbit mayor itu bisa nyampe 6 bulan atau 3 bulan, itu udah paling cepet sih. Tapi kalau ini langsung cepet jadi? Langsung cepet. Nah alhamdulillah langsung di-approve ya. Mungkin udah jalannya yaudah kesini ya udah. Gue akhirnya sampai yang insya Allah buku kedua pun Di situ. penerbitnya mungkin bakal yang sama kayak gini. Soalnya kan sekarang kan lagi pasca corona segala macam kan. Iya, benar. Otomatis Gramedia juga pada tutup kan. Iya benar sih. Dan saya akhirnya ya udah kembali ke online aja penjualannya. Kalau ini tuh berapa banyak lu cetak pertama kali? Dia berdasarkan, kan ada gini bro, yang gua tahu ya. Ada penerbit yang ya udah gue berani cetak 15.000 buku. SMP segala macam. Atau bagaimana sistemnya kalau dia nulis buku ini? Dia sistemnya sih PO dia. Oh, Jadi PO. just by order segala macam kayak gitu. Soalnya sampai sekarang pun gue benar-benar gak ngurusin royalti segala macam. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa kayak gitu. Berarti semua pihak nulis buku ya ngurus? Bukannya gue nggak aware apa pun, nggak nanya-nanya segala macam, cuma emang nggak terlalu mementingin itu. Iya sih. Gue tahu lu kalau bikin sesuatu. Dan kayak soalnya dari 2017 sampai 2020 nih udah hampir 3 tahun kan. Iya. Temen gue banyak yang nanya kayak, lu udah dapat berapa segala macam gini. Ya gue bilang gue nggak tahu, gue selalu sama sekali nggak nanya royaltinya Belum pernah lu berapa. ambil ya? Gak pernah, belum gue ambil segala macam. Soalnya lu Soalnya enjoy ya? ya gue nikmatin. Emang Suka aja ya nulis. gue nulis itu bukan buat nyari keuntungan, bukan buat nyari kayak nyari jual berapa? nyari popularitas sih iya, cuma kan permasalahannya gak di situ juga gue mendapat kayak Uangnya. semacam apa ya, hal-hal yang gak bisa gue ceritain nih, kayak misalnya kepuasan pribadi lah. Oh, iya. Setelah buku itu jadi segala macam, itu sih yang gue dapet. Soalnya yang beda ini memang temen gue ini jujur dia fokus sama karyanya bukan sama uangnya. Kalau gue usaha jujur banyak uang. Ya pasti gue butuh uang segala macam. Tapi kan lo keren bro. Ini belum diambil loh royaltinya. Dan gue tahu ini kejual lumayan banyak. Gue tahu. Walaupun gue nggak tahu datanya ya. Cuma dari engagement followers lu kan, banyak kan responnya bagus. Banyak yang ini juga. Nah, Oke. terus relate sama keadaan sekarang nih bro. Karena kan sekarang memang lagi COVID ya. Menurut lu jadi penulis di masa sekarang ini masih memungkinkan, masih atau kurang, atau bagaimana menurut lo pribadi? Penulis di Indonesia itu bakal tetap kurang sih. Kurang penghasilan? Kurang penghasilan, soalnya ya dari literasi Indonesia aja udah paling kecil kan. Negaranya? Orang yang suka baca segala macam udah kecil banget. Minat bacanya dikit banget kan. Nah makanya ketika lu dibilang jadi penulis itu ya lu nggak bakal bisa hidup sebenarnya sih. Kalau dari penulis? Dari penulis doang. Kenapa orang bisa hidup dari penulis ya? Contohnya kayak penulis-penulis besar itu ya. Mungkin ketika penjualannya laku, dia diundang seminar segala macam. Nah akhirnya mereka dapat penghasilan dari situ dan luar dari bukunya ya. Dan mempunyai kayak karya lainnya selain buku. Kayak misalnya Firsa Besari, dia bisa main musik segala macam. Oh iya benar. Bisa bikin lagu. Nah jadi kan dia gak pure mengandalkan buku kan. Tapi dia juga sebenarnya bikin buku juga ya. Dia bikin buku. Di awal terkenal dia itu kan sebenarnya gue udah tahu udah lama sebelum dia hype sekarang kan ya. Dan sebelum dia banyak lagunya tuh gue udah tahu dari karya dia yang pertama. Kayak apa yang pertama itu kalau nggak salah gue baca Garis dan Waktu deh kalau nggak salah tuh. Itu gue udah baca. Nah, dari situ terus kayak misalnya siapa lagi kayak Radit, waktu itu bukunya laku. Cuma kan dia di satu sisi dia bisa
sutradarain film Iya sih. segala macam Bikin kayak YouTube, gitu. konten kreator dan lain-lain. Makanya kalau dibilang ya penulis di Indonesia ya gue bilang nggak bakal bisa hidup kalau benar-benar menggantungin Dari hasil tulisannya. karyanya doang gitu loh sebenarnya. Berarti sebenarnya lebih ke side impact-nya ya, atau impact lainnya dari buku itu. Nah, Bisa bikin apa? Ya, ketika buku lo laku segala macam lo udah mulai terkenal dan di saat itu lo harus mengeluarkan karya yang lain, pasti orang bakal ada feedbacknya kayak Iya, gitu. betul. Jadi orang itu beli karena memang lu yang jual, udah terpercaya nih. Kayak misalnya Tio udah terpercaya karena dia juga udah bikin buku, ya kan, bukunya bagus. Seperti itu sebenarnya. Harusnya kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi selain materi tentang romansa ini, bro, kepikiran nggak buat bikin karya lain gitu tentang apa? Di buku kedua gue ini lebih ini sih. Kalau ini kan buku gue yang pertama itu lebih Lihat lagi. buku gue yang pertama itu lebih kayak cuma satu orang doang, kayak cuma aku dan kamu doang. Nah, buku gue yang kedua ini, novel kedua, ada penamaan tokoh. Penambahan tokoh. Udah ada penamaan tokoh, jadi kayak ada beberapa nama tokoh di situ. Itu sih kesulitannya ada penamaan tokoh itu, lu harus menjadi tokoh itu. Beberapa orang. Iya, berarti di penulis itu harus bisa mencapai karakter si A, si B, si C, harus kayak gitu sih. Nah itu sulitnya ketika lu ada tokoh, beberapa tokoh banyak, nah itu Tapi sulitnya. masih genrenya romansa secara garis besar. Hampir romansa sih, soalnya sebenarnya buku kedua gue ini ditulis lebih awal daripada buku yang pertama. Berarti prosesnya lebih lama dong dari. Iya. Iya, kedua ini lebih ini sih, lebih itu dibuat dari tahun 2012. Wah, lama banget. Itu tuh buku yang kedua ini apa ya? Gue ceritain tentang SMA. Lah, kita ya. Iya, tentang information ya, teman-teman SMA gua, makanya gampang. Kalau yang lain ngundang dia mungkin susah. tentang fase-fase pacaran gue SMA gimana. Tahu kan lu ya pokoknya. Tahu lah, gua mantan gua juga tahu. Masih inget namanya. Lebih kayak gitu, dan itu cuma gue ganti tokoh, dan di situ ada beberapa kayak teman-teman gue juga gue masukin di situ, cuma percakapan kayak gitu. Makanya kenapa lama ya, benar-benar gue harus mengingat lagi gitu kan. Iya, Gue ingat sih. itu juga jedanya lama, 2012 sampai gue mulai tulis lagi itu 2018. Tuh mulai gue ingat-ingat dari awal lagi. Ya pokoknya udah gue bikin draftnya segala macem. Ya harusnya sih tahun ini udah bisa jadi, udah bisa terbit. Berarti ini malah lebih lama daripada karya pertama lu ya? Lebih lama, soalnya sebenarnya ini proses yang pertama itu pun juga setahun sih. Ini Proses setahun. jadinya buku ya? Gue tuh tipikal orang nulis itu kayak dalam sewaktu-waktu gue bisa sehari bisa dapat 5 halaman. Tapi dalam beberapa momen kemudian bisa sebulan itu cuma 3 halaman. Lebih kayak mood gitu loh, bener-bener Iya. mood. Kayak gitu sih kalau gue nulis. Jadi setelah apa yang lu sampaikan, oh iya, gue juga belum tahu ya judul buku lu yang selanjutnya apa? Boleh dibocorin apa masih rahasia? Masih boleh lah, udah Boleh. kan udah mau terbit Oh kan. iya, sekarang promo bro. Bukunya apa judulnya? Judulnya apa ya? Gue juga lupa. Coba lihat handphone lu, nggak apa-apa. Waduh. Lihat handphone, nggak apa-apa selalu. Gue judulnya gue simpen kayaknya, bentar ya. Relate ya teman-teman sama gue, sama kita juga sekolahnya. Oh, pada judulnya Padamu Senyawa Rindu Aku Patenkan. Padamu senyawa rindu aku patenkan. Iya. Gokil sih. Kan relate banget dengan kita yang dulu anak IPA kan. Iya. Tapi gue belum dapat gambaran ceritanya nih. Cuman gue akan beli sih itu. Tapi lu belum berapa halaman bro? Itu 200. Ini sama kayak ini 200 halaman. Kayak gitu sih. Pokoknya ya sinopsisnya itu tentang apa ya? Nggak apa-apa kan bocorin sedikit tentang sinopsis. Ya. Sinopsis itu tentang waktu itu kan gue punya cewek SMA, lu tau lah cewek pertama gue siapa. Nah itu gue Jangan namanya ya. Nah. Sinopsisnya kayak gitu. Gue ceritain dia segala macam tentang gimana enaknya gue pacaran dengan dia punya status sosial di sekolah sebagai ketua OSIS segala macam. Gue tahu deh pokoknya. Nah, di situ gue ceritain tentang dia pacarannya segala macam, gimana hubungan gue tiba-tiba sama dia putus setelahnya. Nah setelah dari situ gue deketin adik kelas gue. Tahu kan lu? Tahu. Nah, deketin dia yang notabene-nya tuh dia itu sebenarnya menjadi incaran satu sekolahan. Iya benar. Bener kan? Gue tahu hal itu. Nah. Cewek yang lu deketin itu memang
paling famous di Dia sekolah. notabene satu incaran sekolah. Nah, di situ tuh gue sebenarnya minder deketin dia. Nah, tapi nggak tahu kenapa malah akhirnya gue yang dapet. Dapet, Nah, bener. di situ gue ceritain tentang dia juga sih segala Oh. macem. Nanti judulnya tadi Padamu Senyawa Rindu. Senyawa Rindu Kupatenkan. Iya. Jangan lupa tuh teman-teman. Kira-kira launching tanggal berapa? Gue sih pengen sih sepatu sebenarnya sih. Oh ini tapi naskahnya udah masuk Udah jadi ACC. segala macam, udah ACC. Tinggal Theory benar-benar tinggal cover doang sama tinggal Oh, paling kayak apa sih ya? Editing kayak masalah penulisan segala macam gitu aja sih. tapi sekarang udah masuk tahap pre-order belum? Gue takut gue kayak gitu-gitu. Oh, takut ya. Berarti lu nunggu jadi dulu baru lu jual barang itunya. Enggak, sebenarnya buku gue yang pertama tuh Ah. gue nggak ada misalnya ngumumin open PO nih segala macam gini-gini, Ah. nggak pernah gue. Bener-bener Lah terus lu masarin bukunya gimana? ya gue masarin bukunya itu setelah jadi gue upload, nah gue kasih link cara pembeliannya di mana, udah kayak gitu doang. Berarti nggak pernah open PO dan lain-lain. Soalnya Padahal kan permintaan banyak loh. kayak soalnya gue gitu loh, takut gue nggak bisa ngehandle semua itu gitu loh. Iya juga. Cuman kan maksudnya kan bukannya semua pemesanannya nanti diurus penerbit gitu. Dari Cuma kan buku. permasalahannya ketika uang mungkin Masuk. PO-nya masuk ke gue atau Iya. segala macam, atau gue harus nyatetin alamat segala macam, makanya gue lebih gampang ya udahlah tinggal ke penerbit aja semua, jadi pengiriman semua uang Iya, semua iya. segala macam Iya, iya. udah langsung ke Iya. penerbit. Soalnya kan ada beberapa kayak misalnya Radit dulu kan melalui timnya tapi dari dia juga kan. Iya, melalui timnya. Kalau lu kan Gue kan gak punya tim, iya. bener sendiri. Kayak gitu ya udah akhirnya ya udah biar gue kasih link dan mereka yang udah langsung hubungin penerbitnya itu. Berarti kita tinggal nunggu publish dari nulisbuku.com-nya ini. Paling kalau yang publish sih biasanya dari penulis ya, kalau misalnya udah siap Tapi ya udah mulai lu publish. belum dapat bocoran tanggal berapanya gitu atau bulan apa. Justru kalau di nulis buku itu tergantung dari penulis ya maunya kapan. Oh gitu. Iya. Lah kan lu udah ready bro, aku udah langsung jual ya kan. Ini tuh menarik loh, ini kisah kita berapa tahun yang lalu. Kenapa nggak? Berarti kan sebenarnya udah ready semua dong. Tinggal cover sih. Oh tinggal cover doang. Cuman apa karena gini, lu mau masarin karena nunggu COVID dulu atau gimana? Enggak juga sebenarnya, cuma kayak gue malah gini loh, momennya kayak nggak pas gitu. Gue ketika gue ngumumin publish buku udah jadi, tapi kayak di satu sisi nih kita lagi kayak kena COVID nih, kayak Iya sih. apa sih ya? Iya sih. Lu Nggak- bahagia nih tapi Nggak care sama lingkungan. iya, tapi sebenarnya Iya. gimana ya? Iya iya. Tapi ya di satu sisi gue pengen kayak Pengen. mau motivasi orang kayak dengan karya lu kan. kayak apa ya? Lu tuh nggak karena COVID jadi lu cuma diam di rumah nggak Iya, ngapa-ngapain. Gue pengen ngasih tahu nih gue kayak gini bisa Produktif. ngasilin karya kok, Nah, itu. kayak gitu sebenarnya. Cuma ya nggak tahu deh. Lu mungkin masih bingungnya di situ masih ya. bingungnya gitu. Berarti teman-teman tunggu aja ya. Tunggu teman gue ini dapat momentum yang pas karena karyanya itu bagus udah sekian tahun. Oke bro, pertanyaan terakhir nih. Harapan kedepannya lu nih untuk karya lu, mungkin bisnis lu, atau di tengah pandemi ini apa kira-kira yang lu harapkan? Lu ada cita-cita mungkin boleh disampaikan ke teman-teman. Gue bilangnya teman-teman jualan karena brand gue sekarang jualan laptop. Nah, apa kira-kira yang lu mau sampaikan bro? Harapan ke depan? Kalau harapan gue buat penulis sih sebenarnya lebih kayak apa ya, buat semua yang suka baca, suka nulis, atau yang baru mulai suka segala macam, mulai yaudah tuh jalanin aja, yang penting konsisten aja sih buat yang penulis itu. Kayak semacam lu tuh nggak usah jadi gue nulis nih gue pengen kayak Pirsa, gue pengen kayak Boy, pengen kayak Radit, nggak usah kayak gitu, pokoknya sesuai apa yang lu suka sih. Itu harapan gue buat penulis-penulis atau pembaca novel yang baru, ya udah tuh ikutin jati diri lu aja sesuai karakter yang lu suka, ya udah jalanin dan konsisten kayak gitu. Terus buat kayak usaha gua segala macem, ini gua usaha gua juga bingung nih usaha gimana. Lagi kayak gini ya. Berarti ya harapannya cepat berakhir aja. Harapan gue ya Gimana? biar tetap survive sih sebenarnya, buat usaha-usaha yang lain tetap jalan, tetap ya berdoa aja semoga pandemi ini cepat selesai, dan apa ya, tetap ya udahlah nggak usah kebanyakan ngeluh segala macam, udah jalanin aja kayak gitu kan. Terus buat kayak apalagi sih ini Iya. pandemi, tentang pandemi Iya, gitu tentang kan. pandemi mungkin ada. Hah? Lu harapkan. Kalau gue harapnya tetap harapan gue sih pengen cepat selesai, cuma kan ya maksud gue ya udahlah nggak usah ngeluh ke siapa-siapa lagi, maksudnya nggak usah
jelek-jelekan pemerintah segala macam atau kayak semacam kita butuh bantuan nih kayak gini segala macam. Ya gue pribadi sih ya dari usaha pun udah turun banget gitu kan, gak Iya, dapet penghasilan, cuma ya gue juga nggak mau ngeluh segala macam, udah jalanin aja. Soalnya kan gue mikirnya gini loh, setiap orang yang hidup itu pasti punya save money. Kan, nah tabungan gue punya istilahnya, ketika tabungan itu kan save money itu emang digunain itu ketika keadaan benar-benar genting kan, darurat. nah makanya gue punya save money yang benar-benar istilahnya buat keadaan kayak gini ya. Kalau buat hidup sih mungkin buat 3 bulan atau 4 bulan ke depan masih bisa gue hidup, cuma kan udahlah, nggak usah ngeluh, nggak usah kayak lu nungguin bantuan segala macam kayak gitu. Udah gue ya udah paling tinggal gimana caranya buat biaya hidup setahun ke depan aja sih kayak gitu. Cuma ya udah. Soalnya sampai sekarang lu pun masih gerak ya kalau gue lihat. Ya gue masih mencoba jualan segala macam. Akhirnya gue balik ke awal lagi, kayak gue mulai jualan-jualan banner lagi, jualan stiker segala macam. Oh, lu coba lagi hal itu? Ya gue jatuhnya ya apapun yang menghasilkan gue jalanin kayak gitu. Walaupun istilahnya nggak sebanding dengan pendapatan dulu, cuma ya udahlah jalanin aja, yang penting dapat penghasilan ya lumayan juga buat gue kayak gitu sih. Iya, karena gue lihat lu masih produktif ya dia. Iya, nggak, maksud gue nggak usah ngeluh apa ya, kayak kebanyakan sih orang begitu. ngeluh kayak pendapatan gue jadi kurang segala macem. Usaha gue mati ya. Dibilang kayak semacam apa ya, gue paling gak suka ada komen kayak Indonesia ini, rakyat ini bakal mati karena kelaparan bukan karena corona. Itu gue paling gak suka, soalnya Keras banget. iya banyak kayak gitu. Gue bukan masalah kayak misalnya ekonomi gue lebih baik daripada yang lain, cuma permasalahannya gimana caranya kita survive hidup aja gitu loh. Iya benar. Iya, soalnya ketika lu bilang besok mau makan apa, itu tuh udah dalam gue pribadi sih udah kayak mental block atau enggak, kayak lu tuh udah mengkecilkan Tuhan. Oh iya. Gitu iya. tuh lu mendahului takdir Tuhan. Sebenarnya di satu sisi Tuhan itu apa ya, pasti gak bakal juga ngasih kesulitan juga lah. Iya benar. Nah itu gue udah paling gak suka ada orang ketika itu bilang, ketika bilang kayak gitu gue udah gak suka banget. Makanya ya udahlah, survive bareng segala macem ya, nggak usah banyak ngeluh, nggak usah apa-apa nyalain pemerintah segala macem kayak gitu. Gue ya udah tinggal jalanin sendiri aja kayak gitu sih. Gila tuh, keren banget. Itu pesan-pesan ya teman-teman, harapan sekaligus pesan-pesan. Iya. Dia justru ini temen gue ini sosialis tinggi menurut gue pribadi, karena dia tidak menginikan usahanya atau apa gitu, malah mengirimkan pesan-pesan ke teman-teman semuanya. Ya kalau dibilang rugi ya pasti semua pengusaha rugi lah. Iya, dibandingin bisa, kayak sekarang ya. Oh mungkin kan ya sekarang dibilang kayak pekerja nggak dapat THR, nggak dapat gajinya setengah, dipotong segala macam. Ya kalau sebagai pelaku usaha pasti kalau boleh ngeluh semua pada ngeluh. Iya sih. Soalnya nggak ada benar-benar pemerintah yang gue tahu nih, nggak ada undang-undang yang melindungi pengusaha. Mana sih undang-undang yang Iya benar. mana sih undang-undang yang bilang ketika keadaan negara lagi genting, tiga musibah atau lagi pandemi, nggak ada undang-undang yang menjelaskan pengusaha nggak diwajibkan membayar gaji. Ah itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Pasti semuanya bilang ya pengusaha itu wajib membayar gaji. Nggak ada. Pelaku kerja nggak ada kan? Sebenarnya kan pelaku usaha pun juga kena dampak kayak gila. Gue aja kita yang paling kejebak sih. Hampir 1 bulan lebih udah kedai gue tutup, nggak jualan. Terus kayak dari sektor konveksi segala macam, karena nggak ada event dan nggak ada event, ya. banyak yang di cancel. Ya, cuma ya udah, gue mau ngeluh juga nggak bisa, ya udah akhirnya mencoba nikmatin aja, tetap yang penting silaturahmi sama teman. Ya pokoknya hidup dari duit tabungan segala macem kayak gitu aja sih, lebih kayak gitu. Oke, siap. Thank you banyak bro, ini banyak nih teman-teman jualin, dan mungkin ini jadi video kita yang paling lama ya dibanding yang sebelumnya gitu. Serius emang? Ini udah 20, serius bro, ini udah 20 udah 30 menit ya, udah 30 menit lebih gitu. Ada hal-hal lagi yang mungkin lu sampaikan atau kita bahas tentang abis new normal ya? New normal ini selain lu mau buat buku, ada yang mau lu buat lagi kan? Kalau ketika pandemi ini selesai sih, gue pengen kembali ke seperti semula sih. Cuma kan permasalahannya kita nggak tahu nih kembali seperti semula itu seperti apa ya. Kemungkinan banyak kan, mungkin ada teman-teman yang usaha yang pas kita mau datangin tiba-tiba dia udah tutup kayak gitu kan. Nah, di situ tuh gue sebenarnya pengen ya
ngumpulin orang lagi sih. Gue seneng, maksudnya seneng ngumpulin, yuk kita bikin sesuatu, bikin karya, bikin banyak kok ya sekarang dimudahin banget kan untuk karya, kayak yang semacam kita bikin podcast, bikin video YouTube kayak gitu kan. Kayak atau mungkin bikin, makanya gue pengen bikin kelas sih sebenarnya. Kelas. Mini kelas ya, orangnya nggak usah banyak, nggak usah, bener-bener kita datang free, kita di sana diskusi tentang usaha, tentang apa yang mau lo buat kayak gitu, udah bener-bener sharing sih. Gue lebih sukanya kayak gitu. Kedepannya berarti yang lo buat seperti itu ya? Insya Allah sih pengen seperti itu. Sama mungkin ada beberapa project yang sekarang tercancel kemungkinan besar ya, insya Allah setelah ini selesai project itu tetap jalan segala macam kayak gitu sih. Oke teman-teman, hari ini banyak banget yang kita dapat ya, dan ini jadi dialog terlama kita dijualin laptop karena memang ini teman lama gue, baik gue, ya kan. Ada lagi bro yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ada sih, ini lokasi syuting kita di lantai ngopi di hutan kayu. Iya. Udah sih itu aja. Cuman nggak apa-apa ya, ini lagi pandemi ya. Iya. Karena kita nggak banyak orang juga sih sekarang. Nggak banyak lagi social distance juga ya. Lagi ya nggak terlalu rame, emang bener-bener ya nggak apa ya, sepi, keadaan sepi gitu kan. Ya Iya. udah kayak gitu sih. Dan diterapin juga yang Ya, sesuai emang- dengan inian pemerintah ya. Ya soalnya awalnya sih emang tadinya pengen streaming kan. Iya benar. Cuma gue tipikal orang yang nggak suka ngobrol tatap muka, video call kayak gitu. Iya, gue tanya lu kan itu kan, kemarin udah gue coba. Bahkan gue sama pacar pun jarang video call segala macem, males kayak gitu kan. Iya benar sih. Itu tergantung orangnya lagi. Itu aja. Nanti juga bisa gue cantumin kok bro. Jadi link yang buat buku lu, terus lantai ngopi Instagramnya nanti gue cantumin di bawah. Di YouTube gue ada. Siap. Oke, Thank you. sekian dari gue. Terima kasih bro. Thanks a lot. Thank you, selamat. Semoga sukses. Gue Tio Yuda atau Aris Prasetyo. Sekian dari kita. Gue Samhan dari Jualin Laptop Indonesia. Dan Gue Tio, gue dari mana-mana. oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.